wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Izatul Arifah. Di sini kita akan belajar bersama. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, dan selalu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan tangan kita dari kuman-kuman dan virus yang berbahaya. Kalian pernah kepikiran gak sih pas kalian puasa nih ya, tapi lupa sahur, terus kalian berpikir, kok bisa sih tubuh kita itu bisa menahan lapar selama 12 jam? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena adanya proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi, ketika kita puasa, tubuh akan memecah glikogen dalam otot menjadi sumber energi kita. Dan pemecahan senyawa tersebut perlu bantuan dari berbagai macam enzim. Nah, di sini kita akan belajar tentang enzim dan metabolisme. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian enzim dan metabolisme. Yang kedua, mengetahui klasifikasi dari enzim. Yang ketiga, mengetahui komponen penyusun enzim. Yang keempat, mengetahui sifat dari enzim. Yang kelima, mengetahui cara kerja enzim. Yang keenam, mengetahui inhibitor enzim. Dan yang ketujuh, mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa sih metabolisme itu? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut ya. Jadi metabolisme adalah suatu reaksi kimiawi dalam sel yang dapat mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi. Terdapat dua macam metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi kimiawi berupa penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Reaksi tersebut disebut dengan reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme adalah reaksi kimiawi berupa pembentukan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Disebut dengan reaksi endergonik. Jadi, kalau katabolisme itu senyawa yang kompleks atau senyawa yang besar diubah menjadi energi dan molekul yang lebih kecil atau yang sederhana. Sedangkan kalau yang anabolisme itu senyawa yang sederhana atau senyawa kecil dibantu dengan energi menjadi senyawa yang kompleks. Siapakah yang terlibat dalam metabolisme? Jadi yang terlibat dalam metabolisme itu ada enzim dan ATP atau energi. Enzim adalah suatu protein yang diproduksi oleh sel dan sebagai biokatalisator. Enzim berperan untuk meningkatkan laju reaksi metabolisme, tetapi tidak ikut bereaksi. Zat yang dipengaruhi oleh enzim dinamakan substrat, sedangkan hasil reaksinya dinamakan produk. Nama enzim sesuai dengan substrat ditambah ase, jadi misalnya sukrase, seperti itu. Yang selanjutnya, klasifikasi enzim. Berdasarkan tempat kerjanya, klasifikasi enzim dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, enzim intraseluler, dan yang kedua, enzim ekstraseluler. Yang pertama, enzim intraseluler merupakan enzim yang kerjanya di dalam sel, contohnya enzim katalase. Dan yang kedua, enzim ekstraseluler yang merupakan enzim yang bekerja di luar sel, contohnya enzim pencernaan. Yang selanjutnya, klasifikasi enzim berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis. Jadi berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama oksida reduktase yang merupakan enzim yang mengkatalis reaksi redoks biologis. Yang kedua, transferase yang merupakan enzim yang memindahkan gugus fungsi suatu substrat ke substrat yang lain. Yang ketiga, hidrolase yang merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis biologis. Yang keempat, liase yang merupakan enzim yang memutuskan ikatan rangkap kimia pada substrat. Yang kelima, isomerase yang merupakan enzim yang mengkatalis pembentukan isomer suatu senyawa tunggal. Dan yang keenam, ligase yang merupakan enzim yang menggabungkan dua buah molekul secara kovalen. Yang selanjutnya, struktur enzim.
Struktur enzim dibagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim merupakan bagian enzim yang berupa senyawa protein yang mengandung binding site. Terdapat dua sisi, yaitu sisi aktif dan sisi alosterik. Sisi aktif merupakan sisi yang berikatan dengan substrat, sedangkan sisi alosterik merupakan sisi yang berikatan dengan kofaktor. Sedangkan kofaktor merupakan bagian enzim yang berupa senyawa non-protein. Jadi, kalau apoenzim itu berupa senyawa protein, kalau kofaktor itu berupa senyawa non-protein. Kofaktor yang berupa senyawa organik disebut koenzim, contohnya vitamin. Kofaktor yang tersusun atas senyawa anorganik itu contohnya Fe, Mg, dan Cl. Enzim yang telah berikatan dengan kofaktor disebut dengan holoenzim. Yang selanjutnya sifat-sifat enzim. Yang pertama, bekerja secara spesifik. Jadi, enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim petialin dalam mulut yang hanya akan mempengaruhi karbohidrat meskipun di dalam mulut terdapat protein dan lemak. Yang selanjutnya, sifatnya seperti protein, yaitu menggumpal jika dipanaskan. Suhu yang panas akan mengubah struktur dan bentuk sisi aktif enzim. Pada umumnya, enzim akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius atau yang dinamakan denaturasi. Yang ketiga, reversibel, yaitu enzim dapat bekerja secara bolak-balik dua arah. Artinya, enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan dapat menyusun senyawa itu kembali. Yang keempat, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi, enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat berulang kali. Selama enzim tidak rusak, enzim tidak perlu diganti. Yang kelima, enzim digunakan berulang kali, yaitu enzim tidak ikut bereaksi. Enzim yang rusak harus diganti, namun apabila tidak rusak ya tidak perlu diganti. Yang keenam, berfungsi sebagai katalis, jadi mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Cara kerja enzim. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Terdapat dua teori yang menerangkan kerja enzim terhadap substrat, yaitu yang pertama teori Lock and Key dan yang kedua teori induced fit. Yang pertama, teori Lock and Key. Pada teori ini, cara kerja enzim mirip dengan cara kerja gembok dan kunci, sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai. Jadi enzim dan substrat harus memiliki bentuk yang sesuai agar dapat berikatan. Yang kedua, teori induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Enzim dapat melakukan penyesuaian wujud untuk berikatan bersama dengan substrat. Jadi pada teori ini enzim dan substrat tidak harus memiliki bentuk yang sesuai karena enzim dapat menyesuaikan bentuk dari substrat tersebut. Yang selanjutnya, penghambat kerja enzim atau inhibitor. Berdasarkan sifatnya, inhibitor dibedakan menjadi dua macam, yaitu inhibitor irreversibel dan inhibitor reversibel. Inhibitor irreversibel yaitu jika inhibitor berikatan dengan sisi aktif enzim secara kovalen. Sedangkan inhibitor reversibel yaitu jika inhibitor berikatan dengan enzim secara lemah. Inhibitor irreversibel dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor irreversibel kompetitif dan irreversibel non-kompetitif. Yang pertama, inhibitor irreversibel kompetitif, yaitu menempati sisi aktif enzim dengan cara bersaing dengan substrat. Contohnya, gas sianida yang bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Yang kedua, inhibitor irreversibel non-kompetitif, yaitu tidak bersaing secara langsung dengan substrat dan menempati sisi aktif enzim. Contohnya, antibiotik penisilin yang membuat sisi aktif enzim pada bakteri untuk membentuk dinding sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada derajat keasaman atau pH, yang ketiga inhibitor atau zat penghambat, yang keempat aktivator, yang kelima konsentrasi enzim, yang keenam konsentrasi substrat, dan yang ketujuh zat hasil atau produk. Yang pertama suhu.
Setiap enzim memiliki suhu optimal, yaitu suhu ketika laju reaksi enzim paling cepat. Pada manusia, optimalnya sekitar 37 derajat Celcius, sedangkan pada bakteri, optimalnya sekitar 77 derajat Celcius. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Sebagian besar enzim memiliki pH optimal, yaitu sekitar 6 hingga 8. Namun, pepsin bekerja baik pada lingkungan asam, yaitu pada pH 2. Sedangkan tripsin bekerja baik pada lingkungan basa, yaitu pada pH 8. Yang ketiga, inhibitor atau zat penghambat. Pestisida dapat menghambat kerja enzim asetilolinesterase, yaitu enzim pada sistem saraf yang dapat membunuh hewan, bakteri maupun manusia. Yang keempat yaitu aktivator. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dan substrat. Biasanya zat ini bergabung dengan enzim pada tempat yang disebut dengan sisi alosterik sehingga disebut dengan efektor alosterik. Yang kelima, konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. Jadi ketika konsentrasi enzimnya semakin banyak, maka reaksinya akan semakin cepat. Yang keenam, konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat akan mempercepat terjadinya reaksi. Jadi apabila ditambah terus-menerus dengan substrat, maka reaksinya akan semakin cepat. Dan yang ketujuh, zat hasil atau produk. Dalam kondisi yang normal, reaksi awal akan berlangsung secara cepat. Namun jika sudah terbentuk penimbunan produk, laju reaksi akan melemah. Itu tadi penjelasan tentang enzim dan metabolisme. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.